Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 41. Berbuat sesuatu untuk yang muda di padukuhan. Maksudku, aku belum mempunyai arti apapun bagi anak-anak kita karena selama ini aku tidak mempunyai suatu kesempatan. Bukan karena aku selalu sibuk, tetapi justru karena aku tenggelam dalam perbuatan yang tidak berarti sama sekali bagi masa depan anak-anak kita. Lalu, jika saja aku dapat menebus kelambatan itu. Meskipun hanya setitik kecil dari curahan hujan yang deras dari langit, agaknya aku akan merasa berbahagia, berkata Ki Buyut di Pengasih. Nah, apakah kalian mengerti? Dan apakah kalian mempunyai perasaan yang sama seperti aku? Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mungkin pada suatu saat tapak lamba akan datang kepada kalian dan mengajak kalian ikut di dalam gerakan Linggadadi seperti yang pernah dikatakan kepadaku. Memang perbuatan itu mengandung harapan. Bukan saja buat diri sendiri dan masa depan anak-anak kita. Tetapi yang akan terjadi adalah justru pertentangan dan bahkan mungkin pertumpahan darah. Nah, apakah kita masih harus melihat darah tertumpah? Di padukuhanku, saat aku masih berada di bawah pengaruh orang-orang berilmu hitam, hidupku benar-benar dilumuri dengan darah sesama, sehingga aku menjadi seperti orang yang tidak mempunyai kesadaran lagi. Lebih berbahaya dari orang gila, karena aku masih sempat mempergunakan akal untuk menjebak orang lain dan memeras darahnya. Kau tentu sudah muak melihat darah, desis salah seorang kawannya. Ya. Tetapi kita adalah prajurit, berkata yang lain. Pada masa kekuasaan Tuanku Tohjaya, aku adalah seorang senapati. Tetapi masa itu sudah lampau, dan kita tidak akan dapat kembali lagi dan merindukannya. Marilah kita melihat masa kini dan masa depan. Apakah kita masih saja bersifat kekanak-kanakan dengan segala macam tingkah? Kita bukan lagi anak-anak muda yang bangga karena telah berani melanggar ketentuan dan larangan-larangan. Kita bukan anak-anak muda yang dengan dada tengadah melihat pertentangan yang tumbuh karena sikap kita yang dungu. Kawannya mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka bertanya. Jadi apakah yang kau harapkan dari kita? Kawan-kawan, berkata orang itu. Kita pertama-tama merasa bersyukur bahwa Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahisa Cempaka tidak dilambari dengan perasaan dendam di dalam hati, selagi mereka memegang pimpinan pemerintahan sekarang ini. Karena itu, kita tidak merasa diri kita selalu dikejar-kejar oleh kecemasan dan ketakutan. Ya. Tetapi kau belum mengatakan maksudmu yang sebenarnya. Mungkin kami dapat mempertimbangkan dengan sebaiknya. Baiklah, berkata Ki Buyut. Aku sekarang adalah seorang buyut di sebuah padukuhan terpencil. Semula aku memang bersembunyi di padukuhan itu. Aku menutupi ketakutan itu dengan perbuatan yang aneh-aneh. Yang barangkali sudah aku katakan, melampaui orang gila. Ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi sekarang aku seolah-olah sudah terbangun dari mimpi yang mengerikan itu. Dan aku mempunyai keinginan, padukuhanku menjadi padukuhan yang baik. Wajar dan tidak lagi digenangi dengan darah. Apa yang dapat kami lakukan? Bertanya salah seorang dari mereka. Aku mengharap kalian bersedia tinggal bersamaku. Katakanlah, bersembunyi bersama aku. Tetapi aku percaya bahwa padukuhan akan menjadi padukuhan yang tenang dan damai meskipun sebagian dari penghuninya adalah prajurit-prajurit. Bahkan senapati-senapati seperti kalian. Ki Buyut berhenti sejenak, lalu. Tetapi kami akan kembali menjadi manusia-manusia yang kasar dan barangkali liar, dalam sikap yang lain. Kami akan melakukan kekerasan senjata jika ada orang lain yang mengusik padukuhan yang kita bina dengan cita-cita damai dan tenang itu. Beberapa orang mengangguk-angguk. Aku melihat bahwa kalian masih tetap merasa terasing dan bahkan bersembunyi di sini. Tempat yang kita tentukan sebagai daerah pertemuan yang tersembunyi masih saja kalian pertahankan sampai saat ini, setelah sekian lamanya wajah Singasari berubah. Nah katakan, sampai kapan kita akan bertahan dengan keadaan seperti ini? Salah seorang daripada senapati itu berdesis. Aku mengerti arah pembicaraanmu. Kau mempunyai daerah baru yang dapat kita jadikan tempat menumbuhkan harapan bagi masa depan kita dan anak-anak kita. Memang kita tidak dapat hidup dalam persembunyian semacam ini terus-menerus. Nah, terserah kepada kalian, apakah kalian dapat menerima tawaranku? Tanah masih cukup luas,
karena padukuhanku yang terpencil, yang pernah disebut daerah bayangan hantu itu masih dikelilingi oleh hutan yang lebat dan luas, yang akan dapat dijadikan lapangan penghidupan yang penuh harapan bagi masa depan. Jika kalian bersedia, marilah kita jadikan padukuhan yang dipercayakan kepadaku itu sebagai tanah yang akan kita jadikan landasan hidup kita di masa depan. Yang akan kita bina bersama, tetapi juga akan kita pertahankan bersama. Aku menjadi berbesar hati bahwa kita adalah prajurit. Meskipun mungkin seorang-orang kami tidak melampaui kemampuan orang kebanyakan, tetapi bersama-sama kita akan merupakan kekuatan yang tidak terpatahkan. Dan aku yakin bahwa kita tidak akan pernah berbenturan dengan prajurit Singasari. Bekas prajurit Singasari pada masa pemerintahan Tohjaya itu merenung sejenak. Agaknya mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diharapkannya. Kapankah orang yang menyebut dirinya Tapak Lamba itu akan datang kepada kami, bertanya salah seorang dari mereka. Aku tidak tahu pasti, jawab Ki Buyut. Tetapi sudah aku katakan, harapan yang harus dibasahi dengan darah. Dan aku memang sudah muak melihat darah. Kecuali jika terpaksa untuk mempertahankan pedukuhan yang selama ini aku bangun itu. Para bekas prajurit itu termangu-mangu. Jika kalian ragu-ragu, kalian dapat melihat daerah itu lebih dahulu. Jika kalian ternyata bersikap lain, aku tidak berkeberatan. Ki Buyut, salah seorang dari mereka tiba-tiba saja bertanya. Apakah kau bukan sekedar sedang mencari korban untuk menyempurnakan ilmu hitam itu? Apakah masih nampak pada wajahku kebuasan serupa itu? Jika kalian tidak percaya bahwa aku adalah calon korban dari ilmu itu yang berhasil diselamatkan oleh Mahisa Bungalan anak Mahendra, bertanyalah kepadanya. Ia tentu masih mengenal aku. Bekas prajurit yang mendengarkannya mengangguk-angguk. Nah, siapakah yang akan bersedia pergi bersamaku untuk melihat tanah yang akan dapat kalian jadikan tanah harapan itu? Mungkin 3 atau 4 orang atau bahkan kalian bersama-sama. Tentu akan menimbulkan kecurigaan. Sudah tentu, seorang demi seorang, atau 2 orang berjalan bersama-sama keluar regol kota raja. Aku akan menunggu kalian di tempat yang kita tentukan kemudian jika kalian setuju. Para senapati itu masih saja ragu-ragu. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, baiklah. Aku bersedia melihat padukuhan itu lebih dahulu bersama beberapa orang kawan. Terima kasih. Aku adalah taruhannya. Jika ternyata kata-kataku ini tidak benar, aku bersedia dipenggal leherku. Jangan berkata demikian. Sebab jika kata-katamu itu tidak benar, kami tidak akan sempat memenggal lehermu, karena kulit kami lahyang. Sudah terkelupas lebih dahulu, dan darah kami akan menjadi penyegar ilmu hitam itu. Ki Buyut di Pengasih menarik nafas dalam-dalam. Namun sambil mengangguk ia berkata, aku berterima kasih atas kepercayaan kalian. Baiklah besok kita akan berangkat. Kita tidak akan bersama-sama keluar dari regol kota raja agar kita tidak dicurigai. Demikianlah di pagi hari berikutnya, Ki Buyut di Pengasih lelah meninggalkan kota raja. Berurutan dengan beberapa orang bekas prajurit yang mengenakan pakaian orang kebanyakan. Mereka telah menentukan tempat untuk bertemu dan bersama-sama pergi ke padukuhan Pengasih yang pernah disebut daerah bayangan hantu. Sementara itu, Mahendra dengan kedua anak-anaknya telah berada di kota raja. Mereka telah berkesempatan untuk menghadap Maharaja dan Ratu Angabhaya. Tetapi karena tidak ada peristiwa-peristiwa yang penting, sehingga tidak banyak yang mereka perbincangkan selain pesan dari Tuanku Ranggauni dan Mahisa Cempaka, agar Mahendra sering datang menghadap untuk kadang-kadang berbicara tentang perkembangan keadaan sebelum Mahisa Agni dan Witantra kembali. Pendapat Mahendra yang kadang-kadang terasa dekat sekali dengan pikiran-pikiran Mahisa Agni, masih diperlukan oleh Ranggauni dan Mahisa Campaka di samping pendapat dan pikiran-pikiran para panglimanya, karena Mahendra adalah orang yang langsung melihat segi-segi kehidupan di luar lingkungan istana dan daerah yang agak jauh karena pekerjaannya. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak tertarik hatinya untuk berjalan-jalan berkeliling kota seperti yang pernah dilakukan. Ia tidak mau menjadi sebab timbulnya keributan di dalam kota seperti yang pernah dialaminya. Sehingga dengan demikian, maka mereka hanya mau keluar halaman istana bersama dengan ayahnya. Aku mempunyai beberapa keperluan di dalam kota ini, berkata ayahnya. Bukankah ayah sudah menghadap? Tidak dengan Tuanku Ranggauni dan Tuanku Mahisa Cempaka. Lalu, ayah akan membicarakan masalah pekerjaan ayah dengan beberapa saudagar.
Jika kalian ingin ikut, marilah. Kedua anaknya mengikutinya saja meskipun mereka tidak begitu berminat. Namun dengan demikian mereka pun telah mulai mengenal beberapa orang langganan ayahnya dan pekerjaan yang dilakukannya. Lusa kita lanjutkan perjalanan ini, berkata ayahnya. Aku akan pergi ke tempat yang agak jauh. Ke Kediri. Kami ikut ayah, bertanya Mahisa Pukat. Ya. Bukankah kalian akan mengetahui pekerjaan ayah dan pada suatu saat akan menggantikannya? Yang lebih menarik bagi kedua anak-anaknya adalah perjalanan itu sendiri. Meskipun demikian mereka pun senang pula mengenal beberapa orang yang selalu berhubungan dengan ayahnya di dalam masalah pekerjaan dagangnya. Tetapi tidak terlalu lama. Aku harus segera berada di kota raja ini pula, berkata ayahnya. Kedua anak Mahendra itu merasa gembira bahwa mereka akan mendapat kesempatan untuk melihat daerah yang lebih luas. Mereka merasa lebih senang jika ayahnya kemudian mengambil keputusan untuk menyusul Mahisa Bungalan. Tetapi Mahendra sudah berkata kepada mereka bahwa ia harus segera berada di kota raja kembali menghadap Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahisa Campaka. Namun demikian, perjalanan itu sudah cukup memberikan kesegaran baru kepada mereka yang sudah menjadi jemu oleh keadaan mereka sehari-hari yang seolah-olah tidak mengalami perubahan apapun juga. Sementara Mahendra dan kedua anak-anaknya berkuda ke Kediri, maka Ki Buyut di Pengasih bersama beberapa orang kawannya telah berada kembali di padukuhannya. Dengan bangga ia memperlihatkan sawah yang mulai menghijau meskipun belum begitu luas. Sawah ini akan segera berlipat ganda luasnya jika kalian berada di padukuhan ini dan bersedia bekerja keras, berkata Ki Buyut. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Katanya. Barangkali itu lebih baik daripada harus bersembunyi tanpa dapat berbuat apapun juga. Sebenarnya kalian tidak perlu bersembunyi, berkata Ki Buyut. Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahisa Campaka tidak berbuat apa-apa atas kita. Seorang kawannya menyahut. Tetapi agaknya memang lebih senang hidup di sini. Aku mengharapkan kesediaan kalian tinggal di sini. Ada banyak keuntungan. Bagi kalian dan bagi kami yang sudah lebih dahulu tinggal di padukuhan kecil terpencil ini. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Padukuhan ini semula merupakan tempat tertutup. Karena aku pun berpendapat seperti kalian. Bersembunyi. Apalagi ketika orang-orang berilmu hitam itu ada di sini. Jika kelak kalian tinggal bersama kami, maka padukuhan ini akan menjadi padukuhan yang terbuka dan akan menjadi semakin lama semakin besar. Kami akan mengembangkannya dan mempertahankannya dengan senjata jika ada pihak yang manapun yang akan mengganggu kami. Baiklah, seorang bekas senapati yang bertubuh tinggi kekar berkata. Aku menyatakan diri untuk tinggal bersamamu di sini. Aku akan menjemput keluargaku. Kita akan bekerja keras. Kami menyadari bahwa kami harus mulai dengan kerja keras di sini. Tetapi kami pun menyadari bahwa kerja keras itu pada hakikatnya adalah untuk anak-anak kami. Dengan demikian maka para bekas prajurit itu pun bersepakat untuk menjemput keluarga masing-masing dan mengajak beberapa orang kawan yang lain untuk tinggal di padukuhan terpencil yang masih akan berkembang. Jika kita tidak menutup diri, maka kemungkinan untuk menjadi besar selalu terbuka, apabila mengingat kesadaran kalian untuk bekerja keras dan berjuang bagi padukuhan ini, berkata Ki Buyut di Pengasih. Ternyata rencana mereka itu mendapat sambutan yang baik dari beberapa orang kawan mereka yang masih saja bersembunyi dan menyamar diri. 12 orang bekas prajurit Singasari di masa pemerintahan Tohjaya, telah berpindah tempat dan tinggal di padukuhan Pengasih bersama keluarga mereka. Di antara mereka terdapat beberapa orang perwira dan senapati yang selalu dibayangi oleh kecemasan. Namun agaknya mereka telah menemukan tempat sebagai tempat tinggal mereka yang baru meskipun mereka masih belum dapat melepaskan diri dari sikap hati-hati. Karena itulah maka di tempatnya yang baru mereka tidak mempergunakan nama mereka masing-masing. Aku masih mengharap Tapak Lamba akan datang pula kemari, berkata Ki Buyut. Tetapi sudah barang tentu tidak dengan orang yang bernama Linggadadi itu, agar kedamaian kami tidak terusik. Ya, sahut salah seorang dari mereka. Sudah waktunya bagiku untuk memilih hidup dalam ketenangan. Tetapi seperti yang sudah kita janjikan, aku pun tidak berkeberatan mempergunakan senjata untuk mempertahankan ketenangan yang sudah kita tumbuhkan. Demikianlah maka mereka dengan tekun mulai dengan suatu kehidupan baru, mereka dengan penuh gairah telah menebang hutan dan memperluas tanah persawahan.
Sebelum tanah itu menghasilkan apa-apa, maka makan mereka sekeluarga telah dibebankan kepada seluruh padukuhan. Ternyata di samping membuka hutan, para bekas prajurit itu sempat juga membantu anak-anak muda untuk berlatih olah kanuragan. Selama ini mereka seolah-olah dengan membabi buta berlatih memegang senjata. Hanya kadang-kadang saja Ki Buyut sempat memberikan tuntunan. Namun sebagian yang lain adalah karena kemauan mereka sendiri, dengan petunjuk-petunjuk singkat dari Ki Buyut, berlatih menggerakkan berbagai macam senjata. Dalam pada itu, ternyata di kaki Gunung Lawu, orang-orang yang hidup dalam bayangan ilmu hitam telah mengetahui pula apa yang terjadi di kota raja, meskipun mereka masih harus memperbincangkannya. Tetapi nama Mahisa Bungalan telah mereka dengar lagi di antara cerita-cerita tentang kematian dua orang di antara mereka itu. Mahisa Bungalan lagi, desis Empu Baladatu. Ada beberapa desas-desus mengenai kematian kawan-kawan kami guru, berkata salah seorang muridnya. Yang lain mengatakan bahwa kawan-kawan kami mati oleh seseorang bernama Linggadadi. Tetapi bahwa pada saat itu Mahisa Bungalan hadir, agaknya memang benar, meskipun ia tidak berada di pihak Linggadadi. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Ia pun telah banyak mendengar tentang kematian dua orang yang dipercayainya untuk memasuki kota raja, dan bahkan apabila mungkin membawa orang-orang yang mereka kehendaki hidup-hidup ke kaki Gunung Lawu, yang akan dipergunakannya sebagai korban untuk menyegarkan ilmu mereka yang hitam. Tetapi yang terjadi adalah berbeda dengan maksud mereka. Kedua orang itu justru telah terbunuh di kota raja. Bagaimanapun juga, Mahisa Bungalan telah melukai hati kita semuanya, geram Empu Baladatu. Lalu, aku masih belum berbicara tentang orang yang mengaku bernama Linggadadi, karena 1000 nama tidak akan ada artinya tanpa pengenalan lebih jauh. Jadi bagaimana maksud guru, bertanya salah seorang muridnya. Kedua saudara seperguruanmu yang terbunuh itu adalah orang-orang penting dan terpercaya. Tetapi mereka telah terbunuh. Dengan demikian kalian harus lebih berhati-hati menghadapi orang yang bernama Mahisa Bungalan itu. Bahkan ada beberapa orang yang menyebutnya pembunuh orang berilmu hitam. Tetapi beberapa orang muridnya tertawa pendek. Salah seorang berkumis lebat menyahut. Tidak banyak orang yang berkesempatan untuk mendapatkan ilmu yang dahsyat ini. Di padepokan ini tinggal tidak lebih dari 12 orang dalam tingkatan yang berbeda. Kemudian beberapa orang calon murid yang masih di bawah asuhan murid-murid yang terpercaya. Karena itu, kita tidak mau menjadi semakin berkurang lagi. Dua orang saudara kami itu sudah cukup mahal dipertaruhkan untuk menangkap Mahisa Bungalan. Jadi, bertanya Empu Baladatu. Sebaiknya kita pergi bersama-sama. Kita? Kalian dan aku? Orang itu menggeleng. Tentu saja guru tidak harus selalu ada di antara kami, karena di padepokan ini masih ada beberapa orang calon murid. Namun jika guru berkenan bersama kami, maka beberapa orang calon murid itu dapat diserahkan kepada murid-murid yang sudah dapat dipercaya untuk membimbing mereka. Empu Baladatu tiba-tiba saja tertawa keras-keras sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Beberapa orang muridnya menjadi heran. Namun yang lain menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis. Ternyata orang itu bodoh sekali. Guru melihat betapa penakutnya orang itu. Kau tentu sudah tahu sifat dan wataknya, desis yang lain. Pagu adalah orang yang wujudnya dapat menakut-nakuti anak yang betapapun beraninya. Tetapi hatinya adalah hati yang sangat lentur. Katakan saja, ia seorang pengecut, sahut yang lain. Adalah gila untuk mengajak guru bersama mencari Mahisa Bungalan. Bagaimana mungkin Pagu itu dahulu sempat berada di perguruan yang tidak ada duanya ini? Sementara itu, Pagu sendiri masih saja menjadi bingung melihat sikap gurunya. Namun barulah kemudian ia menyadari kesalahannya ketika gurunya bertanya. Pagu, apakah kau sudah memikirkan kata-katamu? Maksud guru? Kau sebenarnya tidak pantas berada di antara murid-muridku yang perkasa, tiba-tiba saja suara gurunya meninggi. Hi, kau tahu apakah artinya kata-katamu itu hitikus yang dungu? Pagu menjadi gemetar. Wajah Empu Baladatu menjadi merah oleh kemarahan yang tiba-tiba saja menjalari kepalanya. Kita sudah kehilangan 2 orang dari antara kita. Sebelumnya 3 orang yang dibunuh Mahisa Bungalan karena kebodohannya. Sekarang salah seorang dari kita telah berbuat lebih bodoh dan pengecut. Ketiga saudara-saudaramu yang lari itu memang bodoh, tetapi mereka adalah orang-orang yang berani sehingga saat matinya. Tetapi kau Pagu? Pagu semakin gemetar.
Sebentar lagi, 5 hari lagi, adalah saatnya kita menyegarkan ilmu kita dengan darah. Saat purnama naik dan musim yang kering. Guru, kebodohanmu dapat mencelakakan dirimu. Maksud guru, suara Pagu menjadi parau. Kau berkewajiban mendapatkan korban yang bakal kita persembahkan bagi pelindung ilmu kita. Korban darah itu harus berlangsung dengan sebaik-baiknya. Jika kau gagal maka darahmu lah yang akan tertumpah di atas jambangan terpuji itu. Meskipun darah pengecut, tetapi ilmu yang ada di dalam dirimu akan mengalir ke dalam diri kami dan menjadikan kekuatan kami akan bertambah. Jadi, pergilah. Kau tidak usah membawa Mahisa Bungalan. Tetapi namamu akan dicuci oleh hasil kerjamu kemudian. Jika kau berhasil dengan baik, maka kau akan mendapat kepercayaan tertinggi di perguruan ini, tetapi kepercayaan sekedar menangkap kelinci, suara tertawa Empu Baladatu meledak sehingga rasa-rasanya Gunung Lawu ikut terguncang. Pagu menjadi bingung. Tetapi ia sadar bahwa perintah itu harus dijalankan. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu atas Mahisa Bungalan, maka ia sudah mendapatkan tugas yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Tetapi tugas ini tugas yang tidak berat, katanya di dalam hati. Tetapi untuk menyenangkannya, aku harus mendapatkan korban yang berkenan di hati guru. Muda, tampan dan barangkali sedikit mempunyai ilmu. Dan untuk mendapatkannya tidak akan makan waktu 1 hari. Meskipun demikian, ia masih tetap gelisah, karena agaknya sikap gurunya masih ada yang kabur baginya. Namun demikian yang pasti adalah, ia harus menebus kesalahannya, yang memberikan kesan kepada gurunya, bahwa ia adalah seorang pengecut. Guru keliru, berkata Pagu di dalam hatinya. Aku bermaksud untuk menyelesaikan persoalannya sampai selesai dan itu tidak akan dapat dilakukan tanpa guru. Tetapi guru menganggap bahwa aku menjadi ketakutan. Demikianlah maka Pagu itu pun kemudian pergi meninggalkan padepokannya yang tersembunyi. Dengan menyandang tugas yang diduganya tidak terlalu berat, ia berjalan menjauhi padepokannya. Seperti yang dipesankan oleh gurunya, bahwa setiap murid harus mendapatkan korban bagi ilmunya di tempat yang jauh, agar dengan demikian dapat menghilangkan jejak dari perguruan mereka. Aku akan berjalan tanpa tujuan. Kemana aku akan pergi, aku tidak peduli, karena dimanapun tentu akan aku jumpai seorang laki-laki muda yang tampan. Tetapi sepeninggal Pagu dari padepokannya, ternyata gurunya tidak membiarkan melepaskannya sendiri. Bukan karena ia sayang bahwa muridnya akan mengalami kesulitan. Tetapi ia justru cemas, bahwa muridnya yang dianggapnya pengecut itu tidak akan berhasil pada waktunya dan karena itu, ia pun tidak lagi berani kembali ke padepokan. Jika demikian maka ia harus mengorbankan siapapun yang diketemukannya tanpa memilih. Itu tidak boleh terjadi lagi, berkata Empu Baladatu. Pelindung ilmu kita yang dahsyat ini akan kecewa. Jika itu terjadi berulang kali, maka pelindung kita akan marah. Dengan demikian, kita akan dilepaskannya dari perlindungannya dan mengalami kesulitan untuk seterusnya. Murid-muridnya mengangguk-angguk. Karena itu pergilah. Susullah Pagu dan kalian harus bertindak cepat untuk membantunya mendapatkan korban. Jika kalian gagal sama sekali, bawa Pagu kembali ke padepokan ini. Aku memang sudah muak melihatnya. Kecuali jika ia dapat merubah sifat pengecutnya itu. Tetapi aku sama sekali tidak menyesal bahwa ia harus dikorbankan karena sifatnya itu. Beberapa orang yang ditunjuk itu pun segera meninggalkan padepokan menyusul Pagu. Karena waktunya tidak terpaut banyak, maka mereka pun tidak kehilangan jejaknya dan di tempat yang terbuka di sebelah hutan yang rindang, mereka telah melihat Pagu berjalan seenaknya menyusuri jalan yang sempit yang berdebu. Tetapi seperti ada yang memberitahukan di telinganya, maka di luar sadarnya Pagu berpaling. Dadanya bergejolak ketika ia melihat 4 orang kawannya berjalan mengikutinya. Apakah guru sudah mengambil keputusan? Ia berkata kepada diri sendiri. Jika guru mengirimkan ke 4 saudara seperguruanku itu untuk membunuhku dan mengorbankan darahku 5 hari lagi, maka apa boleh buat? Aku tidak mau menjadi pengewan-ewan. Diikat di hadapan saudara-saudara seperguruan dan kemudian menjadi korban yang mengerikan itu. Lebih baik aku mati di sini. Tetapi Pagu sama sekali tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan meskipun ia selalu bersiaga. Bahkan kemudian ia berhenti menunggu keempat kawannya yang berjalan semakin dekat. Agaknya sikap mereka pun tidak mencurigakan, berkata Pagu di dalam hatinya.
Namun demikian, banyak kemungkinan yang dapat terjadi sehingga ia tidak boleh menjadi lengah karenanya. Semakin dekat dengan Pagu, maka keempat orang itu pun rasa-rasanya menjadi semakin lambat. Sambil mengusap peluh di kening salah seorang berkata, lebih baik membantunya mendapatkan seorang korban daripada harus membawanya kembali. Ya, Pagu cukup baik kepadaku. Ia sering memberikan ransumnya jika ia sudah mendapatkan makan di luar padepokan. Dan itu sering dilakukannya. Yang lain hanyalah mengangguk-angguk saja. Tetapi mereka pun sependapat karena mereka sudah lama tinggal bersama. Betapapun kelam hati mereka, namun nampaknya mereka merasa satu pula dengan kawan-kawan mereka yang berhati kelam pula. Pagu yang melihat saudara seperguruannya mendekatinya itu pun bertanya dengan nada yang datar. Kenapa kalian menyusul aku? Guru memerintahkannya, sahut salah seorang dari mereka. Apakah kalian membawa pesan baru bagiku? Tidak, sahut yang lain. Tetapi kami harus pergi bersamamu. Menurut guru, tidak mudah untuk mendapatkan korban seperti yang dikehendaki. Selebihnya, guru tidak sampai hati membiarkan kau pergi sendiri. Guru tidak percaya bahwa aku akan kembali membawa korban itu? Bukan tidak percaya. Tetapi meragukannya karena dunia di luar padepokan kita adalah luas. Atau barangkali guru cemas bahwa aku tidak akan kembali sama sekali. Jangan mengada-ada, sahut kawannya yang lain. Marilah. Kita pergi bersama-sama. Jika kau menimbulkan persoalan di dalam hatimu sendiri, maka semuanya akan menjadi kabur. Juga persaudaraan kita. Pagu mengerutkan keningnya. Tetapi ia mengangguk kecil. Baiklah, katanya. Kita akan pergi bersama kalian untuk melaksanakan tugas itu. Mereka pun kemudian meneruskan perjalanan. Keempat orang saudara seperguruan Pagu sama sekali tidak menunjukkan sikap yang meragukan, karena mereka memang tidak bermaksud apa-apa terhadap saudara seperguruannya yang sedang menjalani hukuman itu. Dengan sikap ini, kami tidak melanggar perintah guru, berkata saudara-saudara seperguruannya kepada diri mereka masing-masing, karena gurunya tidak mengharuskan mereka untuk tidak membantu Pagu. Mereka hanya bertugas untuk membawanya kembali, jika perlu dengan paksa apabila Pagu tidak berhasil membawa seorang korban yang baik untuk ilmu perguruan mereka, dan yang kemudian berusaha untuk melarikan diri. Guru sama sekali tidak melarang kami untuk membantunya, mereka mencoba menegaskan kepada diri sendiri. Karena itulah maka mereka berempat pun berjalan beriringan dengan Pagu tanpa menumbuhkan kesan yang mencurigakan. Di mana kita mengambil korban itu, tiba-tiba saja Pagu bertanya. Di ujung padukuhan itu kita dapat menunggu 1-2 orang lewat. Hi, bukankah kita baru berjalan setengah hari? Bertanya seorang kawannya. Apakah kita belum cukup jauh? Sama sekali, belum. Kita akan berjalan sehari semalam. Baru keesokan harinya kita menangkap 1-2 orang yang pantas kita jadikan persembahan kepada pelindung ilmu kita yang agung. Pagu mengangguk-angguk. Tetapi ia sudah tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Dengan demikian mereka meneruskan perjalanan meskipun tidak terlampau cepat. Tetapi jasmaniah mereka adalah orang yang kuat oleh latihan-latihan yang berat. Karena itulah maka mereka sama sekali tidak nampak letih setelah menempuh perjalanan yang jauh. Mereka pun kemudian tidak lagi melintasi hutan-hutan yang rindang maupun yang lebat, karena mereka memilih menyusuri jalan yang cukup banyak dilalui orang. Meskipun kita masih belum berjalan 1 hari 1 malam, jika kita menjumpai 1-2 orang yang pantas, maka kita akan menangkapnya, desis salah seorang dari kelima orang itu. Kita hanya memerlukan 1 orang, desis Pagu. Tidak. Semakin banyak semakin baik. Jika kita mendapatkan beberapa orang sekaligus, maka purnama naik di bulan depan kita tidak usah mencarinya lagi. Jika kita dapat memeliharanya sampai bulan depan. Yang lain tidak menjawab. Tetapi mereka berjalan terus menuju kota yang lebih ramai. Kita menuju ke kota, desis Pagu kemudian. Apakah kita akan mencari korban kita di dalam kota? Bukankah kita dapat memilih lebih baik, sahut kawannya. Kali ini kita memasuki sebuah kota kecil. Lain kali kita akan memilih korban kami ke kota raja. Kita mencari kesulitan saja, desis Pagu. Kawannya mengerutkan keningnya. Mereka bertanya kepada diri sendiri. Apakah Pagu memang seorang pengecut? Tetapi mereka tidak mengucapkan pertanyaan itu. Demikianlah mereka pun berjalan terus.
Sekali-sekali mereka berhenti untuk beristirahat. Bahkan ketika malam menjadi gelap maka mereka pun tidak segan-segan memasuki rumah-rumah yang mereka duga dapat memberikan makan kepada mereka. Dengan paksa mereka mengambil apa saja yang dapat mereka jadikan bekal mereka di perjalanan. Adalah menyenangkan sekali jika pada suatu saat mereka menemukan sebuah warung makanan yang masih terbuka pintunya sesudah senja. Tidak seorang pun berani melawan mereka berlima. Meskipun orang-orang yang menjadi korban itu tidak mengetahui siapakah mereka itu, namun menilik sikap dan tatapan mata mereka maka orang-orang itu pun mengerti bahwa mereka dihadapkan pada kekerasan jika mereka melawan. Di malam hari mereka hanya beristirahat sebentar. Masing-masing mencoba memejamkan matanya hanya untuk sesaat. Kemudian mereka pun segera terbangun dan meneruskan perjalanan. Menurut perhitungan mereka, maka perjalanan kembali tentu akan memerlukan waktu lebih panjang, karena mereka akan membawa 1 atau 2 orang dengan paksa. Sedangkan waktu tinggal sedikit. 5 hari sejak mereka berangkat. Kita akan tiba kembali di padepokan paling lambat sehari sebelum saat itu tiba, berkata salah seorang dari mereka. Orang-orang yang akan kita bawa tentu tidak akan dapat berjalan secepat dan sekuat kita. Ya. Besok kita harus mendapatkan orang itu. Dan kita akan segera menempuh perjalanan kembali, sahut yang lain. Ternyata bahwa perjalanan mereka cukup cepat. Sebelum langit menjadi merah, mereka sudah berada di kota kecil yang pertama mereka lalui. Kita masih sempat beristirahat, desis salah seorang. Dari kelima orang itu. Bagaimana kita akan menangkap korban kita, desis yang lain. Kita tangkap saja mereka. Jika perlu kita pergunakan kekerasan. Di hadapan orang banyak. Apa salahnya? Kita akan membunuh mereka yang melawan. Dan kita tentu akan mendapatkan yang masih hidup di antara sekian banyak orang. Apakah kota itu tidak mempunyai pengawal? Tetapi mereka tidak berarti. Prajurit Singasari tidak akan sampai ke tempat terpencil ini. Kawannya tidak menyahut. Tetapi mereka mengangguk-angguk. Meskipun agak ragu, namun mereka percaya bahwa prajurit Singasari tidak akan ditugaskan di dalam kota kecil yang masih agak jauh dari kota raja itu. Demikianlah kelima orang itu pun kemudian beristirahat di pinggir kota kecil yang masih samar-samar. Di beberapa rumah yang berdiri di pinggir jalan, masih nampak cahaya lampu minyak yang menyala di regol halaman. Tetapi jalan-jalan yang menyilang kota kecil itu ternyata sudah mulai dijalari oleh beberapa orang yang membawa barang-barangnya menuju ke pusat keramaian kota. Mereka pergi ke pasar, desis Paguh kepada kawahnya. Ya, agaknya pasar kota kecil ini cukup ramai. Mereka membawa hasil kebun yang akan mereka tukarkan dengan barang-barang buatan kota kecil ini. Mungkin alat-alat pertanian dari besi atau barangkali barang-barang tenun. Yang lain mengangguk-angguk saja. Mereka masih dipengaruhi oleh perasaan lelah dan kantuk. Bahkan salah seorang dari mereka, menyandarkan dirinya pada dinding batu dan di luar kehendaknya, matanya telah terpejam. Kita juga pergi ke pasar, berkata salah seorang dari mereka. Tetapi pasar masih sepi. Nanti, jika matahari naik sepenggalah, maka pasar itu akan penuh dengan orang-orang yang datang dari berbagai penjuru. Kita akan mengambil 1 atau 2 orang dari pasar itu. Kita akan menggiringnya kembali ke padepokan tanpa ada yang dapat merintanginya. Jika pengawal-pengawal kota ini akan menghambat perjalanan kita akan membunuhnya atau menggiringnya sama sekali. Jika kita mendapat 4 atau 5 orang sekaligus, maka untuk beberapa bulan kita tidak perlu mencarinya lagi. Tetapi lebih sulit memelihara orang daripada memelihara ternak, karena orang mempunyai pikiran dan usaha untuk melarikan diri. Kita ikat tangan dan kakinya kecuali saat-saat mereka makan. Mereka dapat membunuh diri sebelum saatnya. Ia tidak boleh menjadi lengah karenanya. Bagaimana mungkin jika mereka terikat? Mereka tidak makan dan tidak minum. 7 hari 7 malam, maka mereka akan mati dengan sendirinya. Kita akan memasukkan makanan dan minuman dengan paksa ke dalam mulut mereka. Yang lain tertawa. Rasa-rasanya memang aneh untuk memelihara seseorang karena akan dapat menumbuhkan persoalan yang bermacam-macam. Jauh lebih rumit dari memelihara seekor kerbau. Namun sementara itu, seorang kawan mereka masih tetap tertidur sambil bersandar. Bahkan nampaknya tidurnya semakin menjadi nyenyak.
Tetapi ia segera terbangun ketika kawan-kawannya kemudian memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu, menuju ke pasar yang tentu sudah menjadi semakin ramai. Sebelum kita mengambil korban, kita akan makan dahulu dan melihat-lihat. Barangkali kita akan mendapatkan korban dari jenis yang lain, desis seorang di antara kelima orang itu yang bertubuh kekar. Maksudmu, bertanya Paguh. Tentu di pasar itu ada gadis-gadis cantik pula. Malam, maka mereka akan mati dengan sendirinya. Kau masih saja selalu dihinggapi penyakit gila itu. Kau dapat tertimpa malapetaka karena sifatmu yang satu itu. Tetapi orang itu tertawa. Katanya, kalian akan menggiring korban itu. Dan aku akan membawa korbanku sendiri. Kepadepokan? Tidak. Aku akan meninggalkannya di luar kota. Yang lain tidak menghiraukannya lagi. Mereka membenahi pakaian mereka sejenak. Kemudian mereka pun berjalan menuju ke pasar yang memang sudah menjadi semakin ramai, karena matahari pun mulai terbit di punggung pegunungan. Dengan sikap yang sangat menarik perhatian kelima orang itu masuk ke dalam pasar. Mereka sama sekali tidak menghiraukan berpasang-pasang mata memandang mereka dengan hati yang berdebar-debar. Kita makan saja lebih dahulu, desis Paguh. Yang lain mengangguk-angguk. Tanpa menghiraukan siapapun juga, maka kelima orang itu pun kemudian menuju ke sebuah warung di pinggir pasar itu. Dengan kasar mereka pun segera duduk dan memesan beberapa mangkuk minuman dan makanan. Sejenak mereka masih sempat bergurau sambil menyumbat mulut masing-masing dengan beberapa potong makanan sebelum mereka menghabiskan beberapa mangkuk nasi dan lauk pauknya. Penjualnya merasa cemas sejak kelima orang itu memasuki warungnya. Ia sudah menduga bahwa kelima orang itu bukannya langganannya yang selalu datang, setelah mereka menjual dagangannya dan menukarkannya dengan kebutuhan mereka di padukuhan. Ternyata dugaannya tidak salah. Setelah kelima orang itu kenyang maka mereka pun segera berdiri. Dengan mengangguk dalam-dalam, orang yang bertubuh kekar itu pun berkata, "Terima kasih Paman dan Bibi. Kami sudah kenyang. Kebaikan hati Paman dan Bibi tidak akan dapat kami lupakan." Penjual makanan itu hanya dapat menahan hati. Suami istri itu sadar bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak dapat diajak berbicara dengan kata-kata. Jika mereka berani menanyakan harga makanan dan minuman yang telah dimakan mereka itu, maka akibatnya akan menjadi buruk sekali. Karena itulah, maka kehadiran kelima orang itu telah menimbulkan kecemasan yang meluas di antara mereka yang berada di dalam pasar itu. Tetapi tidak seorang pun yang berani menegur kelima orang itu, bahkan orang-orang yang ada di dalam pasar itu justru melemparkan pandangan mereka jauh-jauh jika kelima orang itu lewat di dekat mereka. Menyenangkan sekali, desis salah seorang dari kelima orang itu. Banyak perempuan cantik di dalam pasar ini. Aku belum melihat satu pun, desis yang bertubuh kekar. Agaknya matamu memang mata yang sangat buruk untuk melihat perempuan. Paguh tertawa. Ia pun kemudian menyahut. Penilaian kalian yang berbeda. Tetapi nampaknya kalian sama sekali tidak tertarik kepada anak-anak muda itu. Mata kawan-kawannya pun tiba-tiba telah terbelalak. Mereka melihat dua orang anak muda yang sedang duduk di dalam sebuah warung kecil di sudut pasar yang telah menjadi ramai itu. Tampan sekali, desis Paguh. Aku kira mereka tentu anak orang yang memiliki tata cara hidup yang baik dan teratur. Menilik pakaian yang mereka kenakan, dan menilik cara mereka mengangkat mangkuk minuman dan menyuapi mulut mereka dengan makanan. Dan agaknya mereka benar-benar hanya berdua, tidak ada orang lain di dalam warung itu. Mungkin mereka sedang menunggu seseorang yang meninggalkan keduanya di dalam warung itu. Yang lain mengangguk-angguk. Namun salah seorang lari mereka berkata, "Masih terlalu muda. Apakah kita tidak dapat menemukan orang yang lebih tua? Lebih baik kita membawa orang yang sudah melampaui masa dewasanya. Mereka sudah cukup masak untuk dijadikan korban." Paguh mengangguk-angguk. Katanya, anak-anak itu memang masih terlampau muda. Tetapi jika tidak ada yang lain, keduanya akan dapat menyenangkan hati guru. Bahkan mungkin darahnya jauh lebih bersih dari seorang yang sudah melampaui usia mudanya. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun kemudian Paguh berkata, "Marilah kita duduk saja di sini sambil mengawasi anak-anak itu. Jika kita menemukan yang lain, kita biarkan anak-anak itu pergi dan bertemu lagi di tahun-tahun mendatang." Kawan-kawannya mengangguk-angguk.
Karena itulah maka mereka pun kemudian duduk di pinggir pasar sambil mengamat-amati dua orang anak-anak muda yang berada di dalam warung itu. Namun tiba-tiba saja Paguh menggamit kawannya sambil menunjuk tiga orang yang sedang memasuki pasar itu. Nampaknya mereka adalah orang-orang yang datang dari daerah yang agak jauh. Mereka bukan orang-orang di sekitar daerah ini, desis Paguh. Ya. Dan menilik sikap mereka, maka mereka pun bukan orang kebanyakan. Menyenangkan sekali kami dapat bertemu dengan ketiga orang itu. Kita akan membawa mereka semuanya kembali ke Padepokan. Guru tentu akan senang sekali. Yang tua itu? Ya, sudah terlalu tua. Tetapi yang dua masih belum. Mereka masih cukup muda meskipun sudah bukan anak-anak muda lagi. Tubuhnya meyakinkan dan mungkin mereka juga mempunyai ilmu yang memang diperlukan bagi korban-korban. Kita tidak usah banyak pertimbangan. Lihat, mereka sudah berada di antara orang di dalam pasar ini. Sebelum kita kehilangan mereka, marilah kita menemuinya dan berkata berterus terang. Jika mereka bersedia, dengan baik-baik kita mempersilahkan mereka singgah di Padepokan, meskipun dengan menyesal, kita tidak akan pernah memberikan kesempatan mereka untuk keluar dari Padepokan kita. Paguh yang merasa dirinya mendapat tugas langsung, merasa wajib untuk mengambil sikap. Karena itulah maka ia pun segera melangkah mendekati ketiga orang yang sedang melihat-melihat beberapa macam barang yang dijajakan di dalam pasar itu. Orang yang paling tua di antara ketiga orang itu terkejut ketika ia merasa seseorang telah menggamitnya. Ketika ia berpaling dilihatnya 5 pasang mata sedang menatapnya dengan tajamnya di antara orang-orang yang berada di dalam pasar itu. Kisanak, berkata Paguh. Aku mempunyai keperluan sedikit dengan Kisanak. Oh, desis orang tua itu. Siapakah kalian? Marilah kita menepi. Mungkin kita dapat berbicara beberapa saat. Orang yang paling tua di antara ketiga orang itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia menggamit kedua kawannya dan mengatakannya, bahwa kelima orang itu ingin bertemu dengan mereka. Kedua orang yang lebih muda itu pun sama sekali tidak berkeberatan, sehingga mereka pun kemudian pergi beriringan menepi. Namun demikian, agaknya beberapa orang masih saja mengawasi mereka dengan cemas. Bahkan seseorang berbisik. Aku merasa seolah-olah udara di dalam pasar ini menjadi panas dengan kehadiran orang-orang itu. Ya. Aku akan pulang saja. Orang itu pun kemudian dengan tergesa-gesa mengemasi barang-barangnya tanpa mempedulikan kawannya. Beberapa orang yang lain pun ternyata menjadi gelisah pula. Dengan diam-diam mereka pun membenahi barang-barangnya pula dan memasukkannya ke dalam keranjang. Jika sesuatu terjadi, maka dengan mudah ia menyingkirkan dagangannya yang sudah berada di dalam keranjang itu. Ketiga orang itu ternyata tanpa keberatan apapun menurut saja permintaan Paguh untuk menepi. Bahkan nampaknya mereka sama sekali tidak bercuriga. Sejenak kemudian, maka kelima orang berilmu hitam itu pun telah berdiri mengelilingi ketiga orang yang sama sekali tidak menduga, apakah yang akan terjadi atas diri mereka. Kisanak, berkata orang yang paling tua di antara ketiga orang itu. Kami belum mengenal Kisanak berlima. Karena itu, sebenarnya kami agak terkejut ketika Kisanak mengajak kami menepi untuk sedikit membicarakan sesuatu. Paguh tertawa. Katanya. Memang kau benar kakek tua. Kami belum mengenal kalian seperti kalian belum mengenal kami. Tetapi kami terpaksa mengajak kalian menepi, karena ada persoalan yang sangat penting. Persoalan apa Kisanak? Kami ingin mempersilahkan kalian singgah di rumah kami sejenak. Apakah keperluannya? Nanti kalian akan mengetahuinya. Orang yang paling tua di antara ketiganya itu pun memandang kedua kawannya yang masih lebih muda daripadanya, seolah-olah ia minta pertimbangan dari keduanya. Maaf Kisanak, berkata salah seorang dari yang masih muda itu. Kami tidak mempunyai banyak waktu. Jika kalian mempunyai kepentingan apapun juga, sebaiknya kalian memberitahukan kepada kami sekarang saja. Paguh mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa. Kalian jangan membantah. Ada sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat aku katakan di sini. Ah, itu aneh sekali, jawab yang paling muda di antara ketiga orang itu. Tentu dapat kalian katakan dimanapun juga jika memang kalian tidak mempunyai maksud tertentu. Kau mudah menjadi curiga. Tetapi itu dapat dimengerti. Tetapi bagaimanapun juga, kami tetap minta kalian untuk singgah.
Maaf Kisanak, jawab yang lebih tua. Kami tidak mempunyai waktu. Kami tidak bertanya apakah kalian mempunyai waktu atau tidak. Baiklah, aku akan berkata menurut caraku. Marilah, ikuti kami sebelum kami memaksa. Apakah sebenarnya maksud kalian? Yang paling tua mengerutkan keningnya. Maaf. Kami tidak mau dipaksa meskipun dengan kekerasan. Yang paling muda di antara ketiga orang itu agaknya tidak dapat menahan diri lagi. Tetapi yang lebih tua menggamitnya sambil memberikan isyarat. Yang paling muda menarik nafas dalam sekali, seakan-akan ia berusaha untuk mengendapkan kembali gejolak hatinya yang hampir meluap. Kalian jangan keras kepala, berkata Paguh. Dengan demikian kalian akan menyesal. Sayang sekali. Pun telah melihatnya. Paguh mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja ia melangkah beberapa langkah. Ketiga orang yang diajaknya menepi itu termangu-mangu. Mereka tidak tahu apa maksud orang itu. Namun kemudian mereka menjadi berdebar-debar ketika Paguh dengan serta-merta menarik lengan seorang anak muda yang sedang berdiri di muka barang-barang besi yang sedang ditawarnya. Anak muda itu terkejut. Dengan serta-merta ia meronta. Tetapi pegangan tangan Paguh bagaikan besi yang menjepit lengannya itu. Jangan ribut anak muda, berkata Paguh. Lepaskan, apakah kau gila, geram anak muda itu. Tidak. Aku tidak gila. Ternyata anak muda itu tidak sendiri. Dua orang kawannya yang sebaya dengan anak muda itu pun segera mendekatinya sambil bertanya. Apakah salahnya kawanku? Ia tidak bersalah sama sekali. Tetapi aku memerlukannya. Aku ingin membunuhnya. Gila, anak muda itu berteriak. Sedang kedua kawannya pun membelalakan matanya. Apa maksudmu dengan leluconmu itu? Bertanya salah seorang dari kedua kawannya. Bukan sekedar lelucon. Tetapi aku akan melakukannya. Jangan gila, sekali lagi anak muda itu meronta. Namun ia tidak berhasil melepaskan dirinya. Karena itu, maka ia tidak tahan lagi. Dengan serta-merta ia menyerang Paguh dengan kakinya. Sementara kedua orang kawannya segera membantunya. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan sama sekali. Dengan tangan kirinya Paguh memukul kedua kawannya itu sehingga mereka terpelanting jatuh dan langsung menjadi pingsan. Sementara itu, pasar itu pun menjadi ribut. Beberapa orang berlari-larian menyingkir, karena ternyata perkelahian tidak dapat dihindarkan meskipun mereka tidak tahu sebab musababnya. Anak muda yang seorang masih di dalam genggaman Paguh. Dengan suara yang menggeletar Paguh berkata, nasibmu memang buruk anak muda. Aku akan membunuhmu dan mengelupas kulitmu seperti kulit pisang. Kata-kata itu telah mengejutkan ketiga orang yang berdiri kebingungan. Bahkan dengan serta-merta yang paling muda di antara mereka bertanya. Jadi kau benar-benar akan membunuhnya dan mengelupas kulitnya seperti kulit pisang? Ya. Aku akan memberikan sekedar contoh kepadamu, bahwa aku pun dapat berbuat demikian atas kalian bertiga. Tetapi orang itu tidak bersalah. Terserah kepadamu. Jika kau bersedia mengikuti aku, maka anak muda ini akan tetap hidup. Jika kau menolak, maka aku tidak sekedar menakut-nakutinya saja. Ketiga orang itu berpikir sejenak. Tawaran itu sama sekali tidak dimengerti maksudnya. Aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang yang kau tangkap itu. Aku tidak peduli apakah ia akan kau bunuh sekali, kau kelupas kulitnya, atau kau cincang sampai lumat. Tetapi sudah tentu kau tidak akan dapat berbuat demikian atas kami bertiga. Paguh membelalakan matanya. Dengan gigi yang gemeretak ia menggeram. Kau kira aku tidak sanggup melakukannya atasmu? Tentu tidak. Nah, lakukanlah apa yang akan kau lakukan atas orang yang tidak aku kenal itu. Meskipun seandainya kau bunuh seisi pasar ini, apa peduliku? Mata Paguh menjadi merah. Ternyata orang itu pun orang yang berhati batu. Ia tidak menghiraukan sama sekali apapun yang akan dilakukannya. Tetapi Paguh adalah orang yang bukan saja berhati batu. Tetapi bahkan ia sama sekali tidak mempunyai pertimbangan perasaan. Karena itu, maka ia pun perlahan-perlahan mengambil pisau belatinya yang tajam mengkilap. Jangan, jangan, teriak orang yang masih saja dipegang lengannya itu. Bukan salahku. Salah ketiga orang yang tidak mau singgah ke rumahku itu. Jangan bunuh aku, orang itu meronta-ronta. Diam.
Mintalah kepada ketiga orang itu. Orang yang paling tua dari ketiga orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun yang muda segera berkata, "Bunuhlah. Aku akan senang sekali melihat caramu mengelupas kulit manusia." Benar-benar perbuatan gila yang tidak disangka-sangka oleh Paguh. Dua orang yang lebih muda itu pun kemudian berjongkok dengan tenangnya. Salah seorang berkata, "Tontonan yang jarang sekali dapat dilihat dimanapun juga selain di daerah ini." "Gila, gila," teriak Paguh. "Kalian bertigalah yang akan segera mengalami nasib serupa." Ketiganya sama sekali tidak menjawab. Kemarahan Paguh benar-benar tidak dapat ditahankannya lagi. Tiba-tiba saja tangannya terayun ke arah perut orang yang di dalam genggamannya itu. Namun tiba-tiba saja ia terkejut ketika terdengar suara di kejauhan. "Jangan. Jangan kau lakukan." Paguh berpaling. Kawan-kawannya pun berpaling. Demikian juga ketiga orang yang tidak menghiraukan apapun juga atas kematian yang hampir menerkam orang yang tidak tahu apa-apa itu. Yang mereka lihat adalah dua orang anak muda yang berada di dalam warung. Dengan tergesa-gesa mereka melangkah mendekati orang-orang yang justru menjadi heran melihat kehadiran mereka. Sementara itu, pasar itu pun benar-benar telah bubar. Hanya beberapa orang saja yang masih berkerumun di kejauhan untuk melihat apa yang bakal terjadi. Dua orang anak muda yang mendekati Paguh itu pun kemudian berhenti beberapa langkah daripadanya. Dengan cemas, salah seorang dari keduanya bertanya, "Apakah salahnya orang itu? Apakah ia telah mencuri milikmu?" Paguh memandang kedua anak-anak yang masih terlalu muda itu dengan heran. Justru keduanya lah yang mula-mula ingin dijadikan korban untuk ilmu hitamnya. "Menurut penglihatanku," berkata anak muda itu selanjutnya, "orang itu sama sekali tidak bersalah. Ia hanya sekedar menjadi korban perselisihanmu dengan orang lain. Kenapa kau telah mengambilnya dan menjadikannya semacam contoh untuk menakut-nakuti orang lain, sedangkan yang kau takut-takuti sama sekali tidak menjadi takut karenanya?" Paguh membelalakan matanya, sementara anak muda itu masih berbicara terus. "Apakah sebenarnya kaulah yang takut kepada tiga orang itu, sehingga kau terpaksa berbuat aneh-aneh agar kau nampak menjadi seorang yang gagah berani?" "Tutup mulutmu," bentak Paguh. "Maaf Kisanak," sahut anak muda itu. "Aku mohon. Janganlah mengorbankan orang lain yang sama sekali tidak bersalah. Berbuatlah langsung kepada tiga orang yang barangkali sudah mempunyai persoalan lama dengan kalian. Bukankah kau sekarang berlima?" Anak muda, tiba-tiba saja yang tertua dari ketiga orang itu menjawab, "Kami tidak mempunyai persoalan sebelumnya. Kami baru saja mengenal mereka sekarang ini. Namun nampaknya mereka sudah akan menunjukkan kuasanya atas kami." Ia berhenti sejenak, lalu, "Tetapi sebaiknya kalian tidak usah turut campur. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mengerti arti hubungan antara manusia sewajarnya. Ketahuilah anak-anak muda, bahwa kelima orang ini adalah orang-orang yang disebut berilmu hitam. Mereka sering mengorbankan darah bagi kesegaran ilmunya. Itulah sebabnya mereka mempersilahkan kami untuk singgah di rumah mereka. Tetapi dengan demikian maka akan berarti bahwa kami telah memasuki sarang semut. Betapapun juga, kami tidak akan dapat keluar lagi jika kami dikerumuni oleh puluhan bahkan mungkin ratusan semut-semut seperti kelima orang ini." "Gila, anak setan bekasakan." Paguh mengumpat sejadi-jadinya. Dari mana kau dapat menyebut kami orang-orang berilmu hitam?" Orang yang paling tua di antara ketiga orang itu menjawab sareh, "Kalian memang bodoh. Juga gurumu, ternyata bodoh karena telah mengirimkan kalian untuk mencari korban." Dengan kalimat-kalimat yang khusus diucapkan oleh orang-orang berilmu hitam, setiap orang akan segera mengenal kalian. Paguh dan kawan-kawannya serentak menggeram. Bahkan mereka pun segera mempersiapkan diri, karena mereka sadar bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Ketiga orang itu ternyata mengetahui dengan pasti apa yang sedang mereka lakukan. Karena itulah, maka Paguh pun kemudian menggeretakkan giginya sambil berkata, "Sekarang tidak ada pilihan lain bagi kami dan bagi kalian. Kalian memang harus mengikuti aku. Kalian adalah korban yang paling mengasyikkan." "Tetapi Kisanak," berkata salah seorang dari yang muda, "bukankah korban darah itu harus menitik dari orang yang masih hidup? Jika kalian berlima membunuh kami, maka itu tidak akan ada artinya sama sekali bagi korban yang akan kau berikan. Kami akan menangkap kalian hidup-hidup."
Itu tidak mungkin, karena kami akan melawan sampai mati atau kalian berlima yang akan mati. Gila. Kami mempunyai kemampuan untuk membuat kalian membeku. Kalian memang seperti mati, tetapi kalian masih tetap hidup, dan darah kalian masih tetap cair. Tetapi yang paling muda dari ketiga orang itu tertawa. Ilmu kalian memang bermacam-macam. Tetapi kalian tidak akan dapat menangkap kami, karena kalian akan mati. Persetan. Pagu berteriak. Lihat, apa yang dapat aku kerjakan. Jika terpaksa kami membunuh kalian, maka kami tidak akan menyesal, karena masih banyak orang yang dapat dikorbankan. Tetapi jika kalian ingin melihat cara kami membunuh, maka kami akan mempertunjuknya kepada kalian. Anak muda yang di dalam genggaman Pagu itu meronta sekali lagi. Ia merasa bahwa ia akan tetap dijadikan tontonan yang paling mengerikan. Tetapi sekali lagi Pagu menggeram ketika ia melihat ketiga orang itu sama sekali tidak mengacuhkan kata-katanya. Bahkan yang paling muda dari mereka itu pun berkata, "Sudah aku katakan. Lakukan yang akan kalian lakukan. Aku tidak peduli. Aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang itu. Tolong. Tolonglah aku," teriak anak muda yang akan dijadikan contoh cara-cara pembunuhan yang paling mengerikan. Pagu ternyata sudah tidak dapat menahan diri lagi. Ia ingin menunjukkan kepada ketiga orang yang sangat memuakkan itu, cara-cara yang paling baik untuk membunuh perlahan-lahan. Aku akan mengelupas kulitnya. Ia tidak akan segera mati. Ia akan mati perlahan-lahan. Demikianlah yang akan berlaku atasmu, geram Pagu. Tolong, tolong, teriak orang itu. Tetapi ketiga orang itu justru tersenyum-senyum saja melihatnya. Yang muda berkata pula, "Aku memang ingin belajar serba sedikit, bagaimana caranya menguliti seseorang, tetapi orang itu tidak mati." Pagu benar-benar bagaikan dibakar isi dadanya. Dengan serta-merta ia pun mengayunkan pisau belatinya mengarah ke dada orang yang masih di dalam pegangannya itu. "Aku akan menyobek kulit dadanya sampai ke punggungnya," geramnya. Namun tiba-tiba saja terasa tangannya bagaikan tersentuh api. Pisau di tangannya itu pun terlepas dan bahkan terlempar beberapa langkah daripadanya. Pagu terkejut bukan buatan. Lemparan itu tidak berasal dari ketiga orang yang sedang menonton itu. Bahkan ternyata ketiga orang itu pun terkejut pula melihat pisau Pagu terpelanting dari tangannya. Maaf Kisanak," berkata salah seorang dari kedua anak-anak muda itu. "Aku terpaksa mengganggu, karena aku tidak senang melihat kematian yang sia-sia. Kalau kau akan membunuh, seharusnya kau tidak membunuh anak muda yang sama sekali tidak tahu menahu itu. Sebaiknya kau langsung berurusan dengan ketiga orang yang nampaknya telah bersiap melawanmu dan kawan-kawanmu. Itu baru disebut jantan. Bukan membunuh orang yang sama sekali tidak berarti apa-apa." Wajah Pagu menjadi merah. Dengan suara yang tertahan-tahan karena gejolak di dadanya ia berkata, "Jadi agaknya lebih baik kau berdua sajalah yang aku pergunakan untuk contoh kematian yang mengasyikkan." Itu pun sikap pengecut. Ambil salah seorang dari ketiga orang itu. Mereka pun agaknya orang-orang yang keras seperti kau dan kawan-kawanmu meskipun mereka tidak berilmu hitam. Ternyata bahwa mereka sama sekali tidak menaruh iba melihat orang yang kau pegangi itu meronta-ronta ketakutan. Pagu menggeram dengan nada yang berat. Matanya menjadi semakin merah. Sementara itu, salah seorang dari ketiga orang itu pun berkata, "Kau jangan membuat persoalan-persoalan baru di sini anak muda. Baiklah, katakan kami tidak menaruh belas kasihan. Tetapi sikapmu seharusnya agak lebih baik dari yang kau tunjukkan itu." "Kami minta maaf," jawab salah seorang dari kedua anak muda itu. "Seharusnya kami memang berbuat demikian. Tetapi kami harap bahwa kalian tidak membiarkan sikap yang gila itu terjadi lagi." Orang yang paling tua dari ketiga orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkala, "Baiklah anak muda. Kau benar. Seharusnya kami tidak membiarkan orang-orang itu berbuat sewenang-wenang. Nah baiklah. Aku akan mencegahnya." Kedua kawannya memandanginya dengan heran. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Baiklah. Baiklah. Kami memang harus berkelahi. Tidak ada pilihan lain. Sekarang atau nanti." Kemarahan Pagu pun kemudian telah memuncak sampai ke ujung ubun-ubunnya.
Apalagi ketika ia melihat ketiga orang yang semula dengan acuh tak acuh melihat orang yang meronta-ronta di tangannya itu sudah mempersiapkan diri untuk berkelahi. Paguh tidak dapat tetap memegangi orang yang sudah hampir pingsan ketakutan itu. Tetapi ia adalah orang yang benar-benar tidak mempunyai perasaan. Karena itu, maka ia tidak hanya sekedar melepaskan orang itu dari genggamannya, tetapi orang itu telah dikibaskannya, sehingga ia terpelanting. Jika kepalanya membentur dinding batu, maka kepala itu tentu akan pecah, dan orang itu tidak akan mampu untuk bangkit kembali. Tetapi untunglah, bahwa ia terlempar beberapa langkah dari salah seorang anak muda yang sudah menjadi semakin dekat itu. Dengan lincahnya, salah seorang dari kedua anak muda itu meloncat menyambarnya. Meskipun ia pun kemudian terdorong beberapa langkah, dan bahkan menjadi terhuyung-huyung, namun ia berhasil untuk menahan orang itu, sehingga kepalanya tidak terbentur apapun juga. Bersambung ke bab 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.